Bunda Nurmarjiah dari Prodi Manajemen. Nama saya Sivi Fadilatul Anasa dari Prodi Akuntansi. Nama saya Loki Antara dari Prodi Manajemen. Nama saya Dimas Yoga Prasetyo dari Prodi Manajemen. Nama saya Yeni Apriliati dari Prodi Manajemen. Nama saya Safram Nurulewang dari Prodi Manajemen. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Ciri-ciri kalimat efektif: memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, menggunakan sejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, memantau pada kehikmatan penggunaan kata, menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada beberapa syarat atau prinsip agar suatu kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja? Berikut ini 8 syarat-syarat kalimat efektif beserta contoh dan perbaikannya. 1. Kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. Kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat efektifnya, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. 2. Ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan dari awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Membuat urutan kata yang logis. Contohnya, kalimat tidak efektif bukan 1000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Kalimat efektifnya bukan 100, 1000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah. Melakukan repetisi atau pengulangan kata seperti saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. Menggunakan partikel penekan atau penegas seperti Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. 3. Kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari, seperti hindari pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Kalimat efektif karena rajin, dia menjadi juara 1. Hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki makna serupa, cukup gunakan salah satu saja. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif, Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektif, Yarsa rajin olahraga agar sehat. Perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata telah memiliki makna jamak, maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif, para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektif, hadirin dimohon berdiri. 4. Ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran.
sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan hindari peniadaan preposisi. Berikut contohnya, kalimat tidak efektif, jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalimat efektif, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat efektifnya, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah, atau mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. 6. Kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kalimat efektifnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. 7. Kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat manajemen. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Junad menolong anaknya untuk dengan papahnya ke pinggir jalan. Kalimat efektif. Junad menolong anak itu dengan papah mamahnya ke pinggir jalan. Kesepadanan struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, minimal, subjek, dan predikat. Untuk contoh, Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. 5. Struktur kalimat efektif. Jenis atau macam kalimat efektif. Contoh kalimat efektif. Sampai sini apakah kamu sudah paham tentang kalimat efektif? Agar kemampuan dalam menyusun kalimat efektif kamu semakin terasa, coba perhatikan beberapa contoh kalimat efektif beserta perbaikannya berikut ini. Contoh kalimat efektif singkat. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Buku itu sudah saya baca 3 kali. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Kami ketinggalan bus, sehingga kami datang agak terlambat. Kami ketinggalan bus, oleh karena itu kami datang agak terlambat. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Sekolah kami yang terletak di kantor Gubernur Jawa Barat. Sekolah kami terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Contoh kalimat efektif dalam paragraf bentuk tidak efektif. Brian ini merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Indonesia. Kebetulan saat ini Brian kontrak dengan rumah di daerah dekat rumah sakit. Dengan demikian, jadi untuk pergi kuliah, Brian perlu menggunakan alat transportasi umum, yaitu kereta. Selain dari Brian, banyak para mahasiswa lain di Universitas Indonesia yang tinggal di daerah yang dekat rumah sakit yang juga menggunakan fasilitas kereta sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Brian sebelum melaksanakan kegiatan kuliah. Untuk efektif, Brian merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan kebetulan Brian di daerah yang rumah sakit. Untuk pulang dan pergi kuliah, Brian hanya menggunakan transportasi umum seperti kereta. Selain Brian, ada banyak mahasiswa dari Universitas Indonesia yang juga tinggal di daerah dekat rumah sakit tersebut. Mereka juga menggunakan fasilitas umum yang sama dengan Brian,
yaitu menggunakan kereta sebagai sarana transportasi pulang dan pergi dari kegiatan pilihan. Yang dari kami apabila ada salah kata kami mohon maaf langsung saja. Sebelum video ini kami akhiri, izinkan kami untuk berpamit. 2002